Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Rabu 26 November 2025. Mari berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali menghampiri kekudusan-Mu di pagi ini. Hanya oleh perkenanan-Mu, kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sesaat lagi hendak hamba sampaikan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami untuk senantiasa boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman-Nya berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Bapak Ibu Saudara, sangat jarang ada orang yang dapat bersuka cita dan bersyukur seperti Paulus dalam ayat Alkitab hari ini, yang menyatakan bahwa ia senang dan rela berada dalam penderitaan. Latar belakang ayat ini adalah ketika Paulus berhadapan dengan tantangan dalam pelayanan, yaitu ia dituduh sebagai rasul palsu oleh mereka yang justru adalah pengajar palsu atau pengajar sesat dalam jemaat Korintus. Namun yang luar biasa adalah tantangan yang ia sebut sebagai duri dalam daging dan utusan iblis itu tidak membuatnya kecil hati atau tawar hati. Sebaliknya, pergumulan dan tantangan yang ia alami membuatnya bersuka cita, karena dalam kelemahan dan pergumulan itulah ia dapat merasakan kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penyertaan dan kehadiran Tuhan yang tidak berkesudahan, walaupun Tuhan tidak mengabulkan doanya. Sebenarnya jika Paulus mau, ia dapat bermegah atau menyombongkan dirinya di hadapan lawan-lawannya, sebab ada banyak pengalaman iman yang ia rasakan bersama Tuhan. Namun ia tidak melakukan hal itu, karena ia tahu itu bukan kehendak Tuhan. Karena itu Paulus tetap merendahkan diri dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, pun di tengah kelemahan, karena Tuhan selalu menyertainya. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah dengan kita? Bagaimana respon kita ketika berhadapan dengan tantangan atau pergumulan? Apakah kita juga dapat melihat pergumulan sebagai cara Tuhan untuk membuat kita lebih merasakan kehadirannya, atau pergumulan selalu menjadi hal yang mengecewakan dan menyakitkan bagi kita? Mari belajar melihat pergumulan sebagai berkat Tuhan dalam hidup kita, karena justru dengan itulah kita dapat merasakan kehadiran dan kekuatan dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan menjawab tidak terhadap permohonan doa Paulus, terkadang jawaban yang sama juga menjadi bagian kita. Namun teladan Rasul Paulus kiranya meneguhkan kita agar kita pun tetap merendahkan diri dan percaya bahwa dalam kelemahan pun kasih dan kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal dan belajar melihat bahwa pergumulan pun adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami
agar kami semakin kuat di dalam Engkau. Apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami serahkan semuanya dalam pertolongan Tuhan. Di dalam semuanya itu kami tetap merasakan Engkau hadir menyertai dan menguatkan kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang bersandar dan berharap kepadamu ya Bapa. Tuntun setiap aktivitas kami hari ini. Kiranya kasih setiamu selalu melingkupi hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat melakukan segala aktivitas kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.